Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Terdapat 3 tanda yang dapat digunakan untuk membandingkan dua pecahan, yaitu tanda kurang dari, tanda lebih dari, dan tanda sama dengan. Yang pertama yaitu membandingkan pecahan biasa. Langkah-langkah dalam membandingkan pecahan biasa. Yang pertama, menyamakan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Yang kedua, membandingkan pembilang dari kedua pecahan tersebut, atau kita bisa mengalihkan silang. Contohnya, bandingkan pecahan 5/6 dan 3/4. Kita jawab ya. Karena 6 dan 4 adalah kelipatan persekutuannya 12, maka untuk penyebutnya nanti kita jadikan per 12 semua. Untuk yang 5/6, karena penyebutnya kita jadikan 12, berarti 6 dikalikan 2, dan 5-nya pembilangnya juga dikalikan 2, hasilnya sama dengan 10/12. Sedangkan 3/4, supaya bisa menjadi per 12, maka penyebutnya kita kalikan 3, dan pembilangnya juga kita kalikan 3, sama dengan 9/12. Jadi 10 lebih besar daripada 9. Atau kita bisa mengalihkan silang, 5 dikali 4 sama dengan 20, dan 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi 20 lebih besar sama dengan 12. Itu artinya 5/6 lebih besar dari 3/4. Yang kedua yaitu membandingkan pecahan yang berbeda jenis. Langkah-langkahnya dalam membandingkan dua pecahan yang berbeda jenis yaitu, yang pertama, ubahlah kedua pecahan tersebut ke bentuk pecahan yang sejenis. Yang kedua, setelah menjadi pecahan yang sejenis, bandingkan kedua pecahan tersebut. Jadi kita harus mengubah salah satu dari pecahan tersebut supaya sama. Contohnya, bandingkan pecahan 0,8 dan 60%. Cara yang pertama yaitu kita mengubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal. 0,8 tetap ya, karena sudah desimal. Kita mengubah yang 60%. 60% sama dengan 60/100, sama dengan 0,6 ya kalau kita ubah menjadi desimal. Jadi 0,8 itu lebih besar dari 0,6. Artinya 0,8 itu lebih besar daripada 60%. Cara yang kedua yaitu mengubah ke bentuk persen. 0,8 kita ubah ke dalam bentuk persen, yaitu karena satu angka belakang koma maka penyebutnya yaitu per 10. 8/10. Supaya bisa menjadi per 100, maka penyebutnya kita kalikan 10, dan pembilangnya juga sama, kita kalikan 10, sama dengan 8 kali 10 sama dengan 80/10 kali 10 sama dengan 100, sama dengan 80/100, artinya sama dengan 80%. Dan 60%-nya tetap ya, karena sudah dalam bentuk persen. 80% lebih besar daripada 60%. Jadi 0,8 lebih besar daripada 60%. Contoh yang selanjutnya yaitu membandingkan pecahan
65% dan 6/12. Jadi pecahan persen dan pecahan biasa. Cara yang pertama kita ubah ke dalam bentuk persen ya. Untuk yang 65%-nya tetap, dan kita ubah yang 6/12. Karena 12 bukan kelipatan dari 100, maka kita langsung mengalihkannya dengan 100%. 6 kali 100 sama dengan 600/12 sama dengan 50%. Jadi 65% lebih besar daripada 50%. Itu artinya 65% lebih besar daripada 6/20. Cara yang kedua, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 65% itu sama dengan 65/100. Kita bagi ya, kita sederhanakan. 65 kita bagi dengan 5 hasilnya 17, sedangkan 100-nya kita bagi 5 dapat 20, dan 6/12 tetap. 17/20 itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan dari 6/12. Kita bisa mengalihkan silang atau menyamakan penyebutnya dengan mencari kelipatannya. Kita kalikan silang ya. 17 dikali 12 sama dengan 204, sedangkan 6 kali 20 sama dengan 120. Jadi 17/20 itu lebih besar daripada 6/12. Itu artinya 65% lebih besar dari 6/20. Contoh yang ketiga, bandingkan pecahan 3, 4/6 dan 12/8. Di sini kita membandingkan pecahan campuran dan pecahan biasa. 3, 4/6 kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 3 kali 6 ditambah 4 ya, penyebutnya tetap 6, sama dengan 22/6. Kita bandingkan dengan 12/8. Kita kalikan silang. 22 dikali 8 sama dengan 176, dan 12 dikali 6 sama dengan 72. 176 lebih besar daripada 72. Itu artinya 22/6 lebih besar daripada 12/8. Jadi 3, 4/6 lebih besar daripada 12/8. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video dari Bu Hajar. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.